Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucap rasa syukur kita kehadirat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena rahmat dan juga kasih sayangnya lah kita semua masih bisa merasakan nikmat sehat dan juga sempat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita bisa menjadi umatnya yang terpilih untuk mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhirat. Ya ikhwani wa akhwati fillah, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak kalian para pemuda untuk menjadi pemuda yang baper. Sebagaimana yang kita ketahui, pemuda merupakan harapan umat. Mereka merupakan generasi penerus bangsa. Bahasa kerennya adalah sebagai agent of change. Di pundak para pemudalah banyak warisan amanah untuk melanjutkan kehidupan Islam. Menjadi generasi cemerlang dengan segudang prestasi sekaligus memberikan solusi bagi setiap masalah umat. Kemudian, apa sih pemuda baper itu? Baper yang dimaksud bukan pemuda yang suka bawa perasaan ya. Tapi di sini yang kami maksud menjadi pemuda baper itu adalah pemuda yang bisa membawa kepada perubahan. Terus siapa sih sosok pemuda hebat yang layak dibilang pemuda baper? Di sini saya akan memberikan contohnya adalah sosok dari Muhammad Al-Fatih. Kenapa Muhammad Al-Fatih masuk dalam kategori baper? Ya karena sosok beliau yang sangat luar biasa, di usianya yang 23 tahun dikenal sebagai sang penakluk. Beliau mampu menaklukkan kota Konstantinopel, dan hal tersebut dilakukan karena beliau terdorong dengan hadis Rasul yang menyatakan bahwa kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis tersebut sangat memotivasi diri Muhammad Al-Fatih. Sejak kecil, ia dididik secara intensif oleh ulama terkemuka di masanya. Hingga akhirnya, penaklukan Konstantinopel yang dinanti selama 825 tahun itu berhasil ditaklukkan. Tepatnya pada tahun 1453 Hijriah. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa sekali sosok Muhammad Al-Fatih. Beliau berhasil merubah peradaban Konstantinopel menjadi peradaban yang mulia pada masanya. Ya ikhwani wa akhwati fillah, bagaimana karakter pemuda baper zaman now? Apakah masih ada? Tentunya ada. Asalkan kita tahu kuncinya. Bagaimana agar kita bisa menjadi pemuda baper yang tidak mudah terbawa arus negatif di zaman now. Yang bikin kita geleng-geleng kepala dan mengelus dada. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah menjadi remaja yang bumbata, alias buka mata dan juga buka telinga. Maksudnya adalah sadar akan kondisi saat ini, peduli dan peka dengan hal yang ada di sekitar dan jangan cuek bebek. Sebagai pemuda baper haruslah memberi sumbangsih karya bagi bangsa ini, bukan malah menambah masalah dengan melakukan banyak kemaksiatan yang digandrungi remaja masa kini. Contohnya yang marak adalah pacaran, melakukan seks bebas, menggunakan narkoba, pelaku LGBT, pelaku tawuran, atau yang ikut-ikutan geng motor dan keberadaan mereka sangat meresahkan lingkungan. Hal demikian justru tidak termasuk pemuda baper, tapi malah caper alias cari perhatian. Yang kedua, pemuda baper bukanlah pembebek. Pemuda bawa perubahan itu bukan pelaku plagiat yang suka meniru atau membebek, apalagi tanpa punya dasar yang kuat terhadap perbuatan tersebut. Boleh atau tidaknya harus kita sandarkan dengan hukum Islamnya. Coba sekarang saya tanya, apakah ada yang kemarin di bulan Februari ikut merayakan Valentine Day atau 1 April besok mengikuti April Mop? Setiap perayaan tahun baru ikut-ikutan merayakan tahun baru, mengikuti gaya fashion kekinian yang mengumbar aurat, atau ikutan aplikasi-aplikasi kekinian yang tidak berfaedah dan malah mengantarkan kepada murka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, say no to pembebek. Yang ketiga, sebagai makhluk yang memiliki fitrah keimanan, wajiblah kita kembali kepada sistem aturan hidup yang sesuai dengan kefitrahannya, yaitu Islam.
Jadi, kenali Islam lebih dalam dan menyeluruh. Dengan cara apa? Mengaji atau menjadi santri pastinya. Karena Islam punya paket lengkap dan sempurna untuk melangsungkan hidup yang kita harapkan. Yang keempat, kalau sudah kenal Islam secara mendalam dan juga paham, maka harus diamalkan. Jangan sampai tidak ya. Namanya juga pemuda bawa perubahan, berarti harus menyebarkan kebaikan. Ilmu yang mungkin sudah didapat dari pesantren harus disebarkan dan harus siap menjadi agen of change, menyampaikan yang makruf dan mencegah kemungkaran. Yang kelima, pemuda baper harus bangga sebagai remaja muslim, karena itu akan membuat kita percaya diri untuk menunjukkan identitas kita sebagai muslim. Tidak ada kata kompromi jika sudah Allah dan Rasul-Nya menetapkan syariat. Pemuda baper, dia akan teguh mempertahankan pendiriannya. Dia juga akan berpikir panjang saat akan melakukan sesuatu, supaya di setiap langkahnya bisa meraih ridho Allah. Dan pastinya dia akan berani menghadapi resiko saat dia teguh dengan syariat Islamnya. Dia akan kuat saat dibully, tahan saat dicemooh, dan tidak takut walaupun harus dijauhi oleh teman-temannya, karena dianggap berbeda yang istimewa. Ya ikhwani wa akhwati fillah, sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda sadar dan mau berubah menjadi lebih baik. Karena generasi muda ujung tombak bangsa. Maju dan juga mundurnya bangsa tergantung pada generasi muda saat ini. Tugas kita adalah menjadi remaja yang membawa perubahan itu. Artinya kita akan mengubah keadaan. Berarti kita harus berbuat, harus action. Sebagaimana yang telah Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran, Innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Wahai kalian para pemuda zaman now, kini saatnya kalian sebagai generasi muda beraksi menyelamatkan negeri dan juga dunia. Kalian adalah generasi pembangun, generasi yang masih mewarisi semangat dan ruh perjuangan para pendahulu. Dan kalian juga memiliki peran untuk menentukan arah masa depan bangsa. Kalian merupakan generasi harapan, mata air peradaban, penerus generasi mendatang, calon pengganti dan calon pemimpin masa depan. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kami tutup, kami berpesan kepada yang masih di rumah, tetap semangat dan juga tetap istiqomah dalam kebaikan. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa diambil hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Direktur Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot dan segenap Sivitas Akademika Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang diterima puasanya, dan Allah dekatkan kita dengan pengampunan dosa, dan Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Dan marilah kita meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta kita, dengan amal-amal perbuatan kita, dan mudah-mudahan kita bisa pertahankan sampai dengan Ramadan ini berakhir dan kita terapkan dan kita biasakan di tahun-tahun mendatang. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.